Kota Medan. Ya buat sampah pas muka rumah aku, lemparkannya plastiknya yang udah dibungkusnya. Jadi nggak di muka rumah dia. Kalau itu aku ingat cerita si Ari. Ya kan, yang orang sakit perut itu kan. Tak tahu kemana mau dibuangkannya. Oh kamar iya. mandi apa. Akhirnya dilemparkannya penuh dinding tadi kan gitu Ari. Iya. Medan ini kelihatannya orang-orang udah mulai nyebut sekarang harapannya. Orang menyebutkan harapannya itu sangat besar pada Smoothie. Kenapa? Karena sudah capek kali hidup dengan di kota Medan itu yang sangat menyusahkan. Medan itu kalau tadi soal sampah dan lain sebagainya, Medan itu sangat susah untuk melaksanakan apa yang sudah dibuat. Jadi seperti yang zero waste yang dengan Jepang itu juga, itu cuma wacana aja. Lanjutannya nggak ada coba. Nah begitu juga apapun yang ada di Medan itu lanjutannya nggak ada. Ya, implementasinya sering nggak ada. Karena gini, orang bilang Medan itu tidak pernah berakhir sampai ke titik finish. Iya. Udah berapa kali wali kotanya nggak pernah sampai ke titik finish, paruh jalan berhenti. Jadi apapun yang dikerjakan nggak sampai finish dia, cuma cakar-cakar tengah jalan istirahat. Aku bilang begini, bicara skala prioritas ya. Misal tadi kita ada inventaris tadi ada 2 ya, 1 banjir, 1 sampah. Urgensinya yang mana? Kalau aku melihatnya bahwa urgensinya mungkin banjir, tapi sampah itu kan daily, tiap hari ada. Tiap hari ada produksi sampah. Kalau banjir itu ada musimannya, tergantung musim hujan atau kecuali yang lain-lain. Nah, kemudian tingkat penyelesaiannya untuk pemecahannya mungkin sampah itu lebih cepat daripada menangani banjir. Sekarang misalnya diambil lahan, kemudian diolah, tinggal kerjasama dengan pihak-pihak kontraktor dan lain-lain, selesai. Nah, jadi mungkin ini yang perlu didorong oleh kawan-kawan pers kan, Ahmadi, Jaya sebagai pengamat, itu adalah mendesak atau memberi skala prioritas. Memang janji-janji Bobi itu banyak, tetapi urutannya apa benar? Jangan nanti yang dikerjakan adalah yang gampang, yang mudah, yang murah, tapi tidak bersangkut dengan hidup masyarakat. Soal banjir itu juga seperti yang disebut misalnya Gus Jaya itu banyak juga pejabat berpikiran seperti itu. Soal banjir itu kan kalau sekarang lagi panas, maksudnya lagi apa nih? Lagi terik matahari, musim kemarau, kita kerjain aja yang lain, tidak dikerjain. Padahal kesempatan musim kemarau ini, disitulah harusnya memperbaiki mana yang bisa menyebabkan banjir kalau hujan. Sehingga begitu datang musim hujan, dia tidak banjir. Tapi kalau seperti kata Isan itulah, tadi itu kan nggak prioritas tuh. Ini dulu. Begitu dikerjakan yang ini, banjir datang. Apa hujan datang? Banjir, tenggelam lagi. Jadi sebetulnya secara simultannya bersamaan. Sampah, banjir itu berkaitan dengan drainase yang daily, yang setiap hari juga kita pakai itu jalan yang berlubang itu, aduh sakit kali kita jalan di Medan ini sekarang. Nah itu jadi makanya dia serentak dikerjakan. Ya, kaulah seperti kau di media kan, kau punya media. Jaya adalah juga apa? Kalian kan bisa menjadi semacam pressure group, menekan beliau ini, anak muda kita ini, wali kota ini, supaya ini dulu Pak, ini melihat skala prioritas kebutuhan masyarakat, bukan skala prioritas kemudahan dikerjakan. Ada penyakit apa? Penyakit pemerintahan kalau kita bilang. Pemerintahan itu pejabat pemerintah, oknum-oknumnya itu ada penyakit, Les. Yang pertama penyakitnya tuh botol lampu, Les. Apa itu? Bodoh, tolol, lambat pula. Botol lampu. Bodoh, tolol, lambat pula. Lambat pula, kata Medan. Botol lampu. Ada yang kedua, botol minyak. Apa itu? Bodoh, tolol, minta banyak. Ngambil banyak. Itu dipikirkannya. Ada yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga itu botol tua. Apa itu? Bodoh, tolol, tuli, peka. Ini yang mau gue bilang. Jadi kalau Jaya berteriak, pers berteriak, masuk si botol tua ini. Biar aja mampus. Dikerjakan. Kalau soal berteriak, makanya sekarang tak mau lagi orang berteriak. Pers pun gak mau
menulis lagi. Bagus istilah kau itu. Betul itu. Botol lampu, Botol botol minyak, minyak, botol tua botol ya. tua. Di botol tua ini Oh kalau iya, iya. untuk dari Wijaya bilang pers harus berteriak, pakar pengamat perkotaan dan pengamat lingkungan berteriak, ya masuklah Lingkungan. botol tua ini. Pindah deh, kadang-kadang dia udah penyakitnya udah ada. Penyakitnya botol lampu. Dalam situasi lain lompat deh ke penyakit yang ini. Ketika kita ribut, dia masuk penyakit ketiga. Jadi satu pejabat itu 3 penyakitnya itu ada sama dia semua. Di, Ya. kalau ditambah satu lagi di pantat botol sama mana di? Tapi kalau Itu boleh? Apa itu? Nah, pantat botol, Botol pantang apa? taktop, tapi bodoh dan tolol. Ada yang seperti itu. Pantang taktop, tapi bodoh dan tolol bang. Jadi pantat botol. Pantat botol itu penyakitnya atau kelanjutan penyakitnya itu sama tipan. Iya. Itu ada ujungnya sama tipan. Nah, jadi begitulah Medan ini diurus. Ya betul. Aku ngerti. Ada pantat botol, ada botol tua, segala macam betul. Tapi ini kan ada pressure group. Kalau aku lihat masalah-masalah ini banyak. Prioritas itu adalah banjir, sampah, karena itu berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat sehari-hari. Dan kita ini semua kan memproduksi sampah. Setiap hari kita memproduksi sampah. Nah, akan katanya tadi si Jaya mengatakan setelah dikumpul, kemudian dipisah-pisah 4 tempat itu disatukan orang itu juganya. Udah. Ya. Nanti akhirnya kemudian dicecer. Sampah itu sudah membuat lingkungannya terkontaminasi, tetapi juga ada yang mungkin masuk kembali ke air, ke sungai. Ke sungai itu kemudian menjadi banjir. Nah, jadi semua masalah ini tetap akan jadi masalah kalau hanya diomong-omongin kayak kita. Nah, mereka kan bagiannya bukan itu. Bagian kita ngomong-ngomong, bagian mereka bekerja. Tapi kalau mereka itu adalah botol tua, botol minyak, sama botol apa tadi, botol kamput. Nah, Lampu. botol lampu. Itu nggak selesai, cuman nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana peran dari pers? Bagaimana peran dari LSM? Ini kan semua pressure group, ya. Sebetulnya nggak susah kali juga. Nggak perlu kita melakukan pressure kepada satu grup, apa DPR atau apa. Barangkali mencoba ngomong sama si apa aja, si wali kota ini. Kau mau bagus, ini bikin. Kau yang putus salah, kau bikin apa tidak. Tapi ini dari kami. Ini menurut tapi kamu. aku rasa sekali ini bisa nih, karena Jaya kan rapat kali sama wali kota yang baru nih. Ya. Kenal pun enggak bang? Ya. Kenal pun tidak. Sebetulnya Yang itu paling bahaya itu pembisiknya. Oh begitu. Pembisiknya itu kan dia lebih percaya kepada pembisiknya. Pembisiknya merasa, ini yang junjungan aku ini wali kota. Maka dia batasilah pembisiknya ini. Dia batasi semua informasi ke pembisik, sehingga si wali kotanya itu menganggap ya udah yang pembisiknya paling paten. Kalau pembisik karena pembisik nggak apa-apa. Pembisik jadi penjilat itu lebih payah. Itu bagian pembisik penjilat tuh Anmadila. Yang dimasukkan nama-nama tuh di koran. Ada di media. Ya. Nah, soal wali kota tadi itu yang dekat sama dari kita ini yang dekat tuh Idrus. Karena bapaknya kawan sekelas Idrus, saya tuh kawan sekolah Idrus. Ya, kalau didengarnya, kalau seandainya didengarnya kawan itu masih mending. Kalau pembisiknya bilang tak ada itu, aku yang paling paten katanya mau apa, Wak? Dan mereka bukan satu orang. Aku yang paling berjasa sama kau. Aku yang membuat kau jadi wali kota. Aku yang mengatur suara. Aku yang mengatur secara politik. Aku orangnya. Jadi dia mau tak mau, dia tidak menguasai Medan. Ya kita harus tahu. Bobi kan tidak menguasai kota Medan. Itulah pancat botol tadi ya. Itulah dia. Pancat botol tadi ya. Iya, pantang taktop. Tapi belakangan si Bobi juga. Bobi itu ngomong juga dari belakangan di koran, dia ngomong bahwasanya kita sudah harus bekerja. Artinya kepada tim sesnya dia sudah bilang yang paling penting sekarang bekerja. Kasih tahu sama saya apa yang harus kita kerjakan untuk masyarakat. Nah, jadi dia kayaknya udah semacam gini juga, semacam sadar bahwa jangan seperti memberi masukan saya tapi nggak bisa mengerjakan. Bikinlah pekerjaan, bikinlah kegiatan, dan jangan mengharapkan saya harus bertemu Anda setiap saat, katanya. Udah ngomong seperti itu. Nah itu dia. Jadi mungkin ini agak spesial, bukan begitu, ada spesial dari yang lain lah. Tapi kalau yang seperti biasanya yang lalu-lalu itu, nah itu dia akan diingatkan oleh wartawan seperti apa, oke.
seperti kata Isari tadi, wawancarai dia apa mau kita bikin Pak, saya kasih masukan Pak ini. Oke bagus tuh, nanti dia bilang, tulis yang kamu bilang itu dari saya. Dia ulang dia tulisnya, kita tulis omongan kita itu menjadi omongan dia. Sebatas itu aja Les, tak dikerjakannya. Nanti dia. Nah, kenapa? Nah kemudian ada satu lagi yang paling penting ini, tunggu Bang Cali ya, tunggu Bang Cali. Karena dia menyangkut pers. Pers sekarang pun sudah kehilangan untuk namanya social control. Ada 4 fungsi pers itu, yang 1 itu sangat kurang. Kenapa? Ada semacam gini dia, kalau kita selalu mengkritik, kita ditinggalkan. 1. Yang kedua, belakangan ini sangat mudah orang untuk menjadi wartawan. Tamat SMA, nggak punya kerja, bikin online, angkat diri sendiri jadi wartawan, jadi pemredaksi, kemudian jadi pemimpin umum. Dia buat apa saja, berita dikutip apa saja, dia nggak ngerti sama sekali. Ada banyak yang seperti itu. Nah, artinya apa? Dia menjadi wartawan, cuma menjadi wartawan saja. Terbalik, Jaya itu sebetulnya pantas jadi wartawan karena wawasannya itu adalah cukup, pengetahuannya banyak. Walaupun misalnya kewartawannya bisa segmented ya, segmented soal lingkungan dan perkotaan, tapi dia ahli, dia bisa jadi wartawan. Tapi Jaya bilang, aku nggak bisa jadi wartawan. Bisa. Nah, artinya apa? Wartawan-wartawan yang sekarang itu, dia tidak punya pengetahuan, tidak punya hati nurani, jadi mata tidak terbuka, telinga mendengar tapi tidak mendengarkan. Lolos semua. Apa saja yang kita lihat seharusnya kerusakan. Wartawan lihat itu nggak apa-apa, dibiarin aja. Padahal online itu ya, online salah satu contohnya. Kalau online itu bisa begini ya. Kalau aku wartawan online, kalau aku berangkat dari rumah ke kantorku misalnya di Jalan Suprapto, itu paling tidak udah ada 7 berita. Dari sepanjang jalan itu. Jalan rusak, nggak diperbaiki, drainase, banjir. Nah, ada orang berantem di parkiran karena minta duit uang parkir, tapi tidak dikasihkan surat atau dikarcis. Nah, beberapa berita tuh, itu kalau dibikin semua 7 berita itu kan perlu. Tapi mana ada yang buat seperti itu, Pak Isari? Nggak ada tuh Les. Nggak ada. Jadi wartawan susah juga kita. Nanti kalau lucu itu, dibikinlah lomba karya tulis. Oleh Pemprov atau apa, nanti karya tulis itu nggak ada sosial kontrolnya tuh, bahkan angkat dan yang kritik nggak menang, yang angkat yang menang. Nah itu dia. Aku melihatnya begini barangkali, aku apresiasi ya. Jadi seperti yang dibilang Hari tadi itu kan, ya sosial kontrol yang dilakukan oleh media, ada team pressure atau apa. Sebenarnya ini kan sudah kita lakukan ini ya. Tapi kalau kita boleh jujur ya, kita bicara dengan mereka itu. Mereka selalu terbenturnya adalah kembali kepada masalah kedekatan, pendekatan, kemudian bicara masalah anggaran kan begitu. Contoh tadi yang diharapkan oleh Jaya misalnya TPA, ya kan gitu. Kita kan kalau Kota Medan ini boleh relatif ya agak terbatas lah untuk membangun satu TPA yang permanen gitu kan. Kemarin itu kan kita menyewa ke Deli Serdang. Ya, tapi hubungan antar kepala daerah itu kan belum tentu begitu mulus lah kan gitu. Banyak juga pertimbangan-pertimbangannya. Tapi kita optimis, kita percaya bahwa dengan hadirnya nanti Bobby ini, setidak-tidaknya kan ada bendera yang bisa dipegangnya ini kan, untuk bisa lebih memberikan suatu kedekatan, bisa dia menggunakan tangan-tangan di atas sana kan begitu ya, untuk bisa dia memperoleh lahan sebagai TPA-nya. Itu salah satu. Kemudian tentang anggaran lagi. Anak Medan. Horas Kota Medan.